Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putri Juliarti dari kelas 12 Kimia 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi KD2. Di dalam materi KD2 saya akan menjelaskan beberapa poin. Yaitu poin pertama adalah pengertian dan manfaat akuntansi. Poin kedua adalah pengguna informasi akuntansi. Dan poin ketiga adalah karakteristik kualitas informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama. Yang pertama adalah poin pengertian dan manfaat akuntansi. Yang pertama adalah pengertian akuntansi. Akuntansi memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan kegunaan masing-masing. Berikut ini akan dipelajari pengertian akuntansi menurut American Accounting Association atau AAA dan Al-Haryono Yusuf. Yang pertama adalah pengertian akuntansi menurut American Accounting Association atau AAA. Menurut American Accounting Association, dalam buku akuntansi suatu pengantar Suemarso 2009 menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Yang kedua adalah pengertian akuntansi menurut Al-Haryono Yusuf. Dalam buku Dasar Akuntansi Jilid 1 Yusuf 2012, akuntansi didefinisikan dalam dua sudut pandang. Definisi dari sudut pandang pemakai. Yang pertama adalah definisi dari sudut pandang pemakai. Dari sudut pandang pemakainya, akuntansi didefinisikan sebagai sudut yang disiplin menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan informasi yang diperlukan, baik secara efisien atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Definisi yang kedua adalah definisi dari sudut pandang proses kegiatan. Dari sudut proses kegiatan, akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Berdasarkan dua pengertian di atas, diketahui tiga karakteristik penting akuntansi. Karakteristik yang penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan, pengukuran, dan mengomunikasikan informasi keuangan. Yang kedua, entitas ekonomi. Dan yang ketiga, pemakai yang kepentingan. Pembagian kedua adalah manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi yaitu yang pertama adalah memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Yang kedua, menjadi alat pengendali keuangan. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi perusahaan. Dan yang keempat, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Baiklah, poin kedua adalah pengguna informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Baiklah, kita akan menjelaskan poin pertama yaitu pengguna internal. Pengguna internal informasi akuntansi adalah para manajer seperti manajer pemasaran, supervisor, produksi, direktur keuangan, dan penjabat perusahaan. Hal ini disebabkan karena para manajerlah yang bertugas merencanakan, mengorganisasikan, dan mengelola jalan suatu perusahaan. Yang kedua adalah pengguna eksternal. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak eksternal atau pihak di luar perusahaan. Pihak-pihak tersebut antara lain investor, kreditor, badan perpajakan, badan-badan pembuatan peraturan, pelanggan, serikat pekerja, dan perencana ekonomi. Bagian yang pertama adalah investor. Investor membutuhkan informasi akuntansi untuk memutuskan membeli, menjual, atau menahan sahamnya. Yang kedua adalah kreditor, membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui risiko atas pemberian kredit yang ia berikan. Yang ketiga adalah badan perpajakan, membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui nilai dasar pengenaan pajaknya dan untuk mengenai apakah perusahaan tersebut telah mematuhi undang-undang perpajakan. Yang keempat adalah badan-badan pembuat peraturan.
membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut telah beroperasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kelima adalah pelanggan. Pelanggan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut akan terus menjamin dan memberi dukungan atas produk-produk yang dihasilkannya. Yang keenam adalah serikat pekerja. Serikat pekerja membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan mampu memberikan kenaikan upah. Yang ketujuh adalah perencana ekonomi. Perencana ekonomi membutuhkan informasi perekonomian di masa yang akan datang. Akuntansi yang digunakan oleh para pengguna eksternal adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyediaan laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Baiklah, poin yang ketiga adalah karakteristik kualitas informasi akuntansi. Dalam standar akuntansi keuangan entitas ada tanpa akuntansibilitas publik atau SAKETAP menyebutkan ada 10 karakteristik informasi akuntansi yang baik. Ke-10 karakteristik tersebut adalah bagian yang pertama adalah dapat dipahami. Informasi akuntansi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh para pengguna. Yang kedua adalah tepat waktu atau timeliness. Adalah informasi tidak boleh terlambat. Keterlambatan suatu informasi akan berakibat fatal bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Poin yang ketiga adalah relevan. Informasi yang disajikan harus memiliki hubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Selain itu, informasi juga memberikan manfaat para penggunanya. Yang keempat adalah keandalan atau reliabilitas. Informasi akuntansi yang disajikan harus diuji kebenarannya oleh pihak yang independen dengan menggunakan metode yang tepat, sehingga informasi akuntansi tersebut dapat diandalkan. Poin yang kelima yaitu dapat dibandingkan atau komparabilitas. Informasi akuntansi dalam satu periode harus dapat dibandingkan dengan informasi akuntansi yang ada pada periode sebelumnya. Poin yang keenam adalah lengkap. Lengkap informasi akuntansi yang disajikan harus menyajikan semua fakta-fakta keuangan yang penting. Yang ketujuh adalah materialitas. Informasi keuangan tidak diperbolehkan terdapat kesalahan secara material. Kesalahan secara material akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dilakukan oleh para pengguna. Yang ke-8 adalah substansi mengungguli bentuk. Transaksi harus dicatat sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, sehingga bukan hanya bentuk hukumnya saja. Yang ke-9 adalah pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan sangat diperlukan. Dengan pertimbangan yang sehat, akuntan akan lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi maupun lebih rendah dari kewajiban atau beban. Secara singkat, pertimbangan sehat tidak mengizinkan terjadinya penyimpangan. Poin yang ke-10 adalah keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat dari informasi seharusnya lebih besar dari dana penyediaannya. Namun, evaluasi antara biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya penyedia tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaatnya. Hal ini disebabkan karena manfaat dari informasi tersebut mungkin juga dinikmati oleh pengguna eksternal
dan perusahaan harus memahaminya.